Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan tafsir juz amma, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas surat baru, yaitu surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq termasuk surat Makkiyah. Bismillah. Surat Al-Insyiqaq ini seakan satu rangkaian dengan surat Al-Infitar dan surat At-Takwir. Sama-sama Makkiyah, sama-sama berbicara tentang keadaan hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat atau merasakan hari kiamat seperti dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, maka hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, surat Takwir, wa idza as-sama'u fatarat, surat Al-Infitar, dan surat ini, wa idza as-sama'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Karena surat ini membahas tentang keadaan hari kiamat. Sebagaimana biasanya hadirin azanallahu wa iyyakum di surat-surat Makkiyah khususnya yang di juz 30 banyak berbicara tentang keadaan hari kiamat, tentang hari kebangkitan, karena mukhatabnya orang-orang musyrikin Mekkah ketika itu yang mereka mendustai atau mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Makanya biasanya surat-surat Makkiyah itu temanya berputar sekitaran keadaan hari kiamat, hari kebangkitan, apa yang akan terjadi setelah kematian dan seterusnya. Di antaranya yang Allah SWT sebutkan dalam surat ayat-ayat dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza as-samaa'u syaqqat." Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Jadi di antara keadaan yang mengerikan nanti pada hari kiamat itu langit terbelah. Langit akan terbelah pecah, runtuh. Dan sebagaimana kita sebutkan pada pembahasan surat sebelumnya, surat Al-Buruj, Allah bersumpah dengan langit, dan dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan langit karena langit adalah makhluk terbesar yang bisa disaksikan oleh manusia. Adapun kalau makhluk Allah yang paling besar itu arsy Allah. Tapi kalau yang bisa dilihat oleh manusia saat ini, makhluk yang terbesar adalah langit ya. Ya, langit ini kita nggak tahu luasnya seperti apa, ujungnya di mana, matahari, bulan, bintang ada di situ. Ya sangat besar. Dan pada hari kiamat nanti langit itu akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena-fenomena yang kita lihat saat ini, keadaan langit, nanti pada hari kiamat akan berubah ya. Seperti kita lihat fenomena ya, matahari terbit dari timur ke barat, ya nanti akan berubah dari barat ke timur. Langit yang kita lihat begitu kokohnya nanti akan terbelah, pecah-pecah, akan runtuh, dan seterusnya. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Yang patuh di sini maksudnya dalam ayat ini adalah langit itu sendiri. Tatkala langit itu terbelah, idas sama'un syaqqat,
wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh kepada Rabbnya. Karena Allah SWT yang menciptakannya. Allah memerintahkan langit itu tegak-tegak. Allah memerintahkan langit itu pecah-pecah. Allah memerintahkan langit itu runtuh-runtuh. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah selayaknya langit itu taat kepada Rabbnya. Demikian juga bumi nanti. Bumi Allah perintahkan bumi untuk terbelah-terbelah. Untuk gempa ya gempa. Untuk bumi itu mengeluarkan apa isinya akan dikeluarkan. Nanti akan kita jelaskan. Nanti pada hari kiamat isi-isi bumi ini akan dilepeh lah istilahnya. Dikeluarkan isi-isi bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah selayaknya bumi itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah menuju langit, dan langit ketika itu di awal penciptaan masih berupa asap. Langit ketika itu masih berupa asap. Faqal, kemudian Allah berkata kepada langit, faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin. Pada saat Allah sudah menuju langit, pada saat itu langit masih berupa asap, ya Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 11. Langit ketika itu awal penciptaannya masih berupa asap, dan tatkala Allah sudah menuju langit dan Allah perintahkan langit dan bumi untuk datang terus menuruti perintahku, kata Allah, baik dengan cara patuh maupun terpaksa. Maka bumi dan langit pun berkata, ataina ta'i'in, kami datang dengan patuh ya Allah. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 11. Jadi langit dan bumi akan selalu taat kepada Rabb-nya. Apa saja yang Allah perintahkan, maka mereka akan mentaatinya. Kemudian ayat ketiga, Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Di antara pendalilan ulama yang menyatakan bumi itu bentuknya bulat, bumi itu bulat atau datar hadirin? Bumi itu bulat atau datar? Antum termasuk mana nih? Kelompok bumi datar tuh bumi bulat. Allah, bumi lonjong. Jadi debat yang nggak ada gunanya. Terus kalau bumi ini datar mau bulat, apa faedahnya buat antum, buat kita? Ya kita nggak tahu hakikatnya. Ya Allah alam. Cuman kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan ijma' bahwasanya bumi itu bentuknya bulat. Di antara dalilnya itu yaitu ayat-ayat seperti ini. Dan nanti pada hari kiamat bumi itu diratakan, kata Allah SWT. Yang sekarang ini nggak rata, nggak rata, nggak datar, masih banyak gelombangnya lah ibaratnya. Nah, kenapa nanti, maksud Allah kenapa nanti itu bumi, ketika bumi diratakan, maksudnya apa? Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, makanya Allah berfirman, ini sudah pernah kita bahas dulu pada saat kita membahas rukun iman. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Dan mereka manusia berkumpul di hari itu, padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Nah, permasalahan ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah nanti ketika di padang mahsyar itu nanti, pada saat manusia dibangkitkan, dikumpulkan, kita tuh ngumpulnya di bumi ini, atau bumi yang lain lagi Allah ciptakan setelah bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Cuman wallahu taala alam, ya insyaallah pendapat yang lebih rajih dan yang lebih condong ke pendapat itu bahwasanya bumi tempat kita berkumpul nanti di padang mahsyar, ya bumi ini saat ini. Yang saat ini kita pijak, tapi nanti keadaannya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rata.
La tara fiha iwajan wala amta. Enggak ada gelombang, enggak ada gunung, enggak ada lembah, semuanya rata. Wala ada pohon, wala ada bangunan, enggak ada lautan, enggak ada air, enggak ada sungai, semuanya rata polos. Allah ratakan. Dibuat jadi rata lempeng supaya bisa nampung semua manusia dari awal hingga akhir. Bahkan juga hewan, karena pendapat yang rajih berdasarkan 3 ayat pernah kita bahas, hewan juga akan Allah bangkitkan dan akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Bukan untuk hewan ini nanti dimasukin surga atau neraka, tidak. Apa tujuannya hadirin, coba siapa yang ingat? Ana lupa lagi, tadi Ana bawa siapin 2 kutip buat kasih hadiah nih yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Ana. Lupa Ana walhasil. Kenapa hewan, Allah berfirman wa idzal wuhusyu husyirat, dan tatkala hewan buas dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ngapain tuh hewan-hewan? Apa tujuannya hewan itu dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan? Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh hak kalian itu pasti akan kembali kepada kalian. Hak itu akan kembali kepada pemiliknya. Hatta yuqadu li syatil jalha li syatil qarna. Sampai kambing yang bertanduk, dia pernah nanduk, nyundul kambing yang bertanduk, disuruh balas sama Allah nanti. Bangkitkan, suruh balas, ini pernah nanduk, dibalas. Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi padang mahsyar yang akan berkumpul begitu banyaknya makhluk, maka nggak mungkin di bumi seperti ini. Maka buminya akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihancurkan, kemudian dirubah, dimodifikasi lah ibaratnya. Kemudian diratakan, disitulah nanti akan dikumpulkan manusia pada mahsyar. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya bumi inilah nanti tempat kita akan ngumpul di padang mahsyar setelah dirubah, di antara dalilnya apa? Firman Allah SWT dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, ini lagi berbicara tentang hari kiamat, Pada hari itu bumi akan mengkhabarkan kabarnya. Bumi akan mengkhabarkan, menjadi saksi, menceritakan si fulan pernah berbuat ini dan itu di atasku. Si fulan dulu sering sholat, rajin jalan ke masjid, bersedekah di atasku. Si fulan dulu pernah bermaksiat di atasku. Bumi menjadi saksi. Artinya bumi yang mana? Ya bumi yang sekarang ini tempatnya. Itu diantara pendalilan para ulama, dan insya Allah itu pendapat yang lebih mendekati kebenaran ya. Ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan bahwasanya buminya itu berbeda karena dia pada mahsyar itu dijadikan Allah SWT bumi yang belum pernah ditumpahkan darah sebelumnya di situ dan belum pernah dimaksiati Allah di atasnya. Ada athar dari sahabat yang menjelaskan seperti itu. Ya, cuman Allah Ta'ala alam, tadi sekali lagi pendapatnya lebih kuat. Insya Allah bumi yang dihamparkan nanti di hari kiamat untuk dijadikan padang mahsyar itu ya bumi sekarang ini kita pijak. Ya sudah rata ya, sudah nggak ada tanda-tandanya lagi. Nggak ada bangunan, nggak ada pohon sama sekali, lautan sudah dikeringkan, kemudian ditarik jadi rata. Makanya kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal adim." Pada hari kiamat maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit hewan. Kalau habis disamak dia akan diratakan, ditarik biar dia rata. Nah, seperti itulah kata Abdullah bin Amr bin As, seperti itu bumi nanti pada hari kiamat. Setelah dimodifikasi ya. Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nas yawmal qiyamah 'alal ardi bayda 'afra kaqursati naqil laysa fiha mu'allamun li ahadin." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan seperti tepung yang bersih, tidak ada petunjuk jalan apapun. Artinya nggak ada petunjuk jalan apapun, nggak ada apa-apa di atasnya. Kalau misalnya ada sesuatu di atasnya, kita bisa jadikan tanda atau petunjuk jalan. Misalnya ada batu, itu jadi tanda petunjuk jalan. Tuh batu yang itu, sebelah batu itu. Kalau ada pohon, itu bisa jadi tanda. Di balik pohon itu di arah pohon itu.
Nah, karena ini rata, nggak ada tanda sama sekali untuk bisa dijadikan petunjuk menunjukkan buminya akan menjadi benar-benar rata. Nah, setelah sudah rata, manusia keluar, berkumpul, berdiri di situ, barulah di situ matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alqat ma fiha wa takhallat." Dan bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa takhallat itu artinya menjadi kosong. Jadi nanti pada hari kiamat, pada saat bumi itu diratakan, didatarkan, bumi Allah perintahkan untuk mengeluarkan isi perutnya. Dilepeh semuanya. Isi perutnya macam-macam ya. Macam-macam isi perut bumi ini. Ada tambang yang sekarang banyak diperebutkan. Batu bara kayak apa, kayak emas, apalagi minyak, mayat-mayat, tulang belulang, batu bara, apalagi. Ya, semua dilepeh, dikeluarkan. Sampai kosong, udah nggak ada isinya bumi. Semuanya akan ditumpahkan sampai bumi menjadi kosong. Wa takhallat. Ini berbicara tentang bumi ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian ayat kelima Allah berfirman wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ini bumi. Tadi yang sebelumnya langit. Allah perintahkan untuk pecah, terbelah, maka dia patuh. Bumi Allah perintahkan untuk berubah menjadi datar, menjadi rata, dilepeh isinya, dikeluarkan isinya, bumi pun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-6 Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ketika kita membahas surat Makkiyah, hadirin azza wa iyyakum, sering sekali Allah menyebutkan wahai manusia, sering seperti itu. Karena yang disampaikan lawan bicaranya seruan kepada orang-orang kufar, orang musyrikin Mekah ketika itu, wahai manusia. Nah, biasanya hampir semua surat Makkiyah ketika ada kata ya ayyuhal insan, wahai manusia, itu berbicara tentang orang-orang kafir, musyrikin Mekah ketika itu. Tapi di ayat ini, surat Al-Insyiqaq ayat 6, maksud insan di sini semua. Para mufassirin menyebutkan maksud insan di sini semuanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Khusus di ayat ini, hadirin azanallahu wa iyyakum. Surat Makkiyah biasanya insan itu maksudnya orang kafir, tapi ayat ini maksudnya manusia secara umum. Karena ayat berikutnya juga menyebutkan tentang orang-orang kafir sekaligus orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini sejatinya mereka itu sedang bekerja keras, sedang berusaha. Apapun yang diusahakan oleh manusia, dan setiap manusia itu pasti mengusahakan sesuatu, pasti nggak ada manusia itu yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada manusia itu yang rileks, nggak ngapa-ngapain, tidur aja kita pakai usaha kadang, berusaha biar tidur, lagi susah tidur dia berusaha biar bisa tidur. Semua manusia itu mengusahakan sesuatu. Dan siapapun dia, apapun yang dia usahakan, manusia bekerja keras mengusahakan sesuatu, ujung-ujungnya semua dia akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, mau itu usaha yang baik maupun usaha yang buruk, semuanya sejatinya dia sedang membawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguhnya kalian bekerja keras menuju Tuhan. Maka sungguh pasti kalian akan menemuinya. Kita berusaha keras melakukan kebaikan. Kita berusaha keras dalam kehidupan ini, berusaha melakukan kebaikan, berusaha keras untuk menjalankan ibadah kepada Allah, berusaha keras kita agar bisa menjadi manusia yang sabar dalam ketaatan, berusaha keras agar kita bisa sabar meninggalkan kemaksiatan, berusaha keras agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, berusaha keras agar kita bisa meraih surga Allah SWT dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Semuanya
sejatinya kita akan sedang berjalan menuju Allah dan kita akan hadapkan semuanya pada Allah SWT. Sebaliknya orang yang dia berusaha keras, pengen jadi pejabat, berusaha keras pengen jadi orang kaya raya, berusaha keras pengen menjadi orang yang berusaha keras melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dia berusaha keras, orang bermaksiat, berusaha dia. Usahanya itu akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia usahanya dihabiskan untuk bermaksiat, dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun usahanya, usaha yang baik maupun usaha keburukan, semuanya sejatinya kita sedang membawa usaha tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal kebaikan sebesar biji darrah, dia pasti akan melihatnya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal keburukan sebesar biji darrah, dia akan melihat juga hasilnya. Apapun yang dia usahakan, dia kerjakan, baik maupun buruk, semuanya dia akan hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Qatadah bin Di'amah Sanusi rahimahullah taala berkata, "Inna kadhaka ya ibna Adam la dha'if." Sungguh wahai anak Adam, kerja kerasmu, usahamu itu bagaimanapun juga sebenarnya lemah. Faman istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'atillah falyaf'al wa la quwwata illa billah. Karena siapa yang bisa menjadikan usahanya itu, kerja kerasnya itu di dalam ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Qatadah rahimahullah taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kemampuan kita ini terbatas. Kemampuan kita beramal ini terbatas. Tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Jadi usaha-usaha kita kalau bisa usaha yang bermanfaat. Karena keterbatasan waktu kita, keterbatasan umur kita, jangan usaha kita itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil dari perbuatan kita selama di dunia ini akan kita lihat hasilnya. Semua usaha kita yang kita lakukan, baik itu usaha baik maupun usaha buruk, semuanya pasti akan kita lihat hasilnya. Di antara cara Allah memperlihatkan hasilnya kepada kita, yaitu dengan memberikan buku catatan amal kita yang Allah sebutkan di ayat berikutnya, ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma, ayat ke-7-nya, lanjutannya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Allah sebutkan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalian ini bekerja keras, berusaha keras menuju Allah, dan kalian pasti akan menemuinya. Kalian pasti akan menemui Rabb kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya biyaminih, dengan tangan kanan atau sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat ke-8 kata Allah, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau dia sudah usahanya itu ketika di dunia itu bagus, kemudian dia lihat hasil usahanya itu di buku catatan amalnya yang dia terima dengan tangan kanannya, maka endingnya orang ini dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ujung-ujungnya apa? Dia akan masuk surga. Semakna dengan ayat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang kitabnya, catatan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan dari arah kanannya, atau dia terima dengan tangan kanannya, maka dia gembira ketika itu. Ujungnya di situ nanti. Penantian panjang di padang mahsyar yang mengerikan, meletihkan, menyengsarakan, kemudian pada saat hisab yang menegangkan, mizan yang menakutkan, endingnya apakah dia terima catatan amalnya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ketika dia terima dengan catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan gembira, semua akan gembira, semua akan bahagia, dan dia akan bangga dengan buku catatan amal tersebut. Maka dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Baca ini bukuku, lihat nih rapot ranking 1, ranking 1.
Orang kalau bisa bagi rapot nilainya bagus, bangga dia. Nih, lihat nih. Nilai gue nih. Coba banyak merahnya. Coba lihat rapot lo enggak. Malu. Nah, orang yang dia menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia bangga menunjukkan, ha umqra'u kitabiyah, baca bukuku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin. Ketika di dunia dia yakin akan datangnya hari ini. Dia yakin akan ada hisab, perhitungan dari amal solehnya. Maka dia berhati-hati ketika dia mengisi buku catatan amalnya. Maka sejatinya kita sendiri yang mengisi catatan amal kita. Sejatinya kita sendirilah yang mengisi buku catatan amal kita. Malaikat cuma nyatat. Kita yang mendiktekan ke malaikat itu apa isinya. Jadi jangan salahkan malaikat nanti. Makanya nanti pada saat hisab nanti akan dipaparkan. Kayak orang yang buku catatan amalnya bagus, dia bangga, dia senang. Kenapa? Kata Allah SWT, orang-orang seperti itu ketika di dunia dia waspada ketika di dunia, karena dia yakin hari itu akan datang. Dia beriman hari itu akan datang. Itulah seruan keimanan dalam dadanya. Sehingga apa? Dia menjalani hidup dengan penuh waspada. Karena dia tahu dia akan datang hari itu, dia akan terima buku catatan amalnya. Sehingga dia memanfaatkan hidupnya itu dengan beramal soleh. Karena dia tahu dia akan dihisab. Jadi hisab pada hari kiamat nanti, ini juga pernah kita bahas dulu pada saat membahas rukun iman. Ada dua ya. Ada hisab itu ada dua. Ada dua macam. Ada namanya al-ardu sama al-munaqashah. Al-ardu itu pemaparan. Dan al-ardu ini hanya untuk orang-orang mukmin yang bagus amalannya. Adapun al-munaqashah itu akan ditanya detail, diaudit dengan detail, dan dia akan tersiksa dengan hisab tersebut, dan ujung-ujungnya dia akan dilempar ke neraka wal'iyadu billah. Jadi hisab ada dua, ada al-ardu sama al-munaqashah. Al-ardu itu hanya dipaparkan saja, sampel-sampelnya. Itulah yang Allah sebutkan hisaban yasira. Ketika Allah menyebutkan hisaban yasira, akan ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya adalah hisab dengan metode al-ardu, pemaparan. Nabi SAW bersabda, man husiba udzib, siapa yang dihisab, dia akan tersiksa, kata Nabi SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika Aisyah mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dihisab, dia akan tersiksa. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya Allah akan menghisab manusia dengan hisaban yasira? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ayat tadi ke-8. Qal, Nabi SAW berkata, innama dzalika al-ardu. Wahai Aisyah, yang hisaban yasira itu al-ardu. Itu hisab yang model pemaparan saja. Walakin man nuqshal hisab yahlik. Siapa yang dihisab dengan cara dimunaqashah, diaudit, ditanya detail, maka dia akan binasa, kata Nabi SAW. Jadi para ulama menjelaskan ada dua ya, model al-ardu itu pemaparan. Jadi akan dipaparkan langsung dan Allah langsung yang akan menanyakannya. Dan pada saat itu manusia ketakutan. Dipaparkan sampel-sampel dosanya. Kamu pernah lakukan ini? Iya ya Allah. Kamu dulu pernah melakukan ini dan itu? Iya ya Allah. Dia sudah nggak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu dia ketakutan. Dia mikir udah kayak dia merasa dia akan binasa karena Allah memaparkan sebagian sampel dosa-dosanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah tutupi dosa-dosamu ini dulu ketika di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum. Wa ana aghfiru halakal yaum. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Secepat hisapnya, simpel, cuma dipaparkan sebagian saja. Kemudian Allah tutupi, Allah enggak paparkan di hadapan halayak, enggak dibikin malu. Hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ampuni dan dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya.
Karena Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti nanti pada hari kiamat akan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara mereka, tidak ada di antaranya dan dengan Allah penerjemah, enggak ada terjemah langsung. Allah akan berbicara dengan mereka. Dan ketika itu dipaparkan sampel-sampel amalannya. Itu al-ardu. Jadi nggak ditanya detail. Orang mukmin amalannya bagus, hisabnya insya Allah cepat, simple. Nah, adapun yang kedua al-munaqasyah. Tadi kita bacakan ya, coba bacakan dalil tentang al-ardu itu. Yang hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu. Sungguhnya Allah SWT mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar, al-kanaf, ditutup seperti burung menutupi dengan sayapnya, ditutup. Sebelum dihisab ditutup supaya orang lain enggak mendengar. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu dosamu ini, dosamu yang itu? Iya, dia ngaku. Fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Dia sudah putus asa, dia merasa udah kayaknya aku binasa nih. Paparkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada dia, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi dosamu ini dulu di dunia. Dan aku ampuni sekarang dosa-dosamu ini. Wa yu'ta kitab hasanatihi. Kemudian Allah berikan buku catatan amal kebaikannya. Wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan munafik, fayaqul ashhad haula'i alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan orang kafir dan munafik, maka Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang bagus amalannya ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat mengherankan ya ketika di dunia Allah sudah tutupi dosanya, Allah tutupi aibnya, dia sendiri yang menceritakan keburukannya. Yang itu diantara dosa yang sangat buruk ketika dia berbuat maksiat, Allah sudah tutupi maksiatnya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, justru dia sendiri yang mengumbar, menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Ini keburukan seperti itu. Nah, adapun munaqasyah itu ditanya detail ditanya, semua dipretelin dan ujung-ujungnya dia akan dilemparkan ke neraka wal iyadu billah. Ayat ke-9, coba tanya sengaja ulangi berulang-ulang tadi sebutkan biar ingat. Coba apa tadi Anda bilang dua model hisab itu apa aja tadi? Sama apa? Sama munaqasyah. Jangan lupa ya, ini berkali-kali kita bahas di sini. Al-ardu itu pemaparan sama al-munaqasyah. Ayat ke-9 Allah SWT berfirman, "Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Tadi, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Dia terima buku catatan amalnya. Kemudian dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian dia kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira dia. Dia gembira karena menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Senang dia, bangga dia pamerin buku catatan amalnya, bahagia. Dia pamerin bukunya ke keluarganya, ke istri-istrinya, istri di surga, dia pamerkan buku catatan amal tersebut. Kemudian yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Nah, baru keadaan yang berlawanan. Adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang, dari belakang punggungnya, wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u thubura. Maka mereka akan berteriak, celakalah aku, katanya. Tadi yang sebelumnya dia terima catatan amal dengan tangan kanan, dia bilang apa? Ha umuqra'u kitabiyah. Baca buku ini, senang dia, bangga.
Yang ini diterima catatan amalnya dengan tangan kiri, dari arah belakang punggungnya dia bilang apa? Celaka aku. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ayat 12. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Semakna dengan ayat tadi, sebutkan Ustaz Al-Haqqah juga setelah lanjutan ayat yang tadi kita sebutkan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kirinya, di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Gak mau dia menerima kitab itu. Takut. Walam adri ma ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Karena dia tahu bukunya itu isinya jeblok semua. Buku yang dia terima itu isinya keburukan semua. Maka dia bilang, aku semoga andai kata aku tidak diberikan kitab ini sehingga aku tidak tahu bagaimana nasib perhitungan hisabku nanti habis ini setelah ini. Jadi hadirin azallahu wa yakum, kalau kita lihat ayat terkait penyerahan kitab catatan amal ini, orang yang catatan amalnya bagus dia menerima dengan tangan kanan atau dari sebelah kanan. Adapun orang yang catatan amalnya buruk, dalam ayat disebutkan wara'a zuhrih atau an shimalih. Antara dia terima dengan tangan kirinya dari arah kiri, ada ayat lain disebutkan min wara'a zuhri di ayat surat Al-Insyiqaq tadi dari belakang punggungnya. Nah, maka ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama, ada beberapa riwayat dari kalangan salaf. Menjelaskan apa maknanya. Dia ada yang menyebutkan riwayat dari salaf, dia mau coba mengambil pakai tangan kanannya tapi tangan kanannya copot dalam rangka Allah untuk menghinakan dia. Ada yang mengatakan tangan kirinya itu dia nerima dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Riwayat salaf menyebutkan dia tangannya itu dari kedadanya nembus ke belakang punggungnya untuk ngambil buku itu di keadaan terhina. Ada yang menyebutkan dia nerima dengan tangan kirinya dari arah kiri. Bagaimana hakikatnya Allah Ta'ala alam. Yang jelas riwayat dalil ayat menyebutkan seperti itu. Kemudian Allah menceritakan keadaan mereka, orang-orang yang buku catatan amalnya jeblok, yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Kata Allah apa? Ayat ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang-orang ini, sungguh dia dulu ketika di dunia, dia bergembira, senang-senang di kalangan keluarganya yang sama-sama kufar. Makanya kalau kita lihat hidupnya orang-orang kufar tuh nyarinya hura-hura terus hadirin. Senang-senang, hura-hura, gimana dia mau cari kebahagiaan di dalam dadanya yang sesak itu. Makanya gimana cara mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang aneh-aneh, kadang melakukan cara-cara yang di luar normal, abnormal, menerjang batas moral. Tujuannya apa? Ingin mencari kebahagiaan yang hilang, yang tidak mereka rasakan. Mungkin uang mereka banyak, kaya raya, iya, mereka mau berkuasa, iya. Mereka bisa melakukan kesenangan, mencari kesenangan dengan cara apapun mereka mau, tapi mereka tidak akan merasakan kebahagiaan dalam dadanya. Allah akan jadikan orang yang tidak beriman dadanya sesak. Kebahagiaan dirasakan dia bahagia, kebahagiaannya semua hilang, kebahagiaan itu dia gelisah lagi. Dia akan berusaha mencari kesenangan lagi. Seperti itu kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kehidupan kita orang yang beriman. Kita hidup dengan penuh waspada, kita takut akan kembali nanti, kita tahu, kita khawatir, kita waspada karena kita beriman bahwa kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggungjawabkan semuanya. Di sisi lain dengan keadaan kita takut itu, justru dengan itu Allah berikan ketentraman dalam dada kita. Orang beriman semakin dia dekat dengan Allah, semakin kuat rasa takutnya, Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dadanya. Walaupun di hidupnya miskin susah, tapi Allah berikan kebahagiaan dadanya lapang. Berbeda. Ya mungkin dia senang-senang hidupnya di dunia, senang-senang mulu. Nanti di akhirat dia menderita. Makanya Allah sebutkan dulu di dunia orang-orang ini senang-senang terus hidupnya. Seperti itu. Karena ketika di dunia nggak mikirin akhirat. Kalau kita orang beriman di dunia, kita waspada akan datangnya negeri akhirat. Kita takut, kita khawatir. Sehingga apa? Kita mendekat kepada Rabbul Alamin. Karena kita khawatir akan datangnya hari itu. Dari situlah Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Orang yang beriman, ya seperti itu. Dia mau nyari senang. Udah,
Mabok-mabokan sampai pagi, pulang mabok, nggak jelas, dia mungkin lupa apa yang dikerjakan malamnya, tidur, bangun gelisah lagi, sesak dadanya. Kenapa dia gelisah sesak lagi? Karena kebahagiaannya itu sudah hilang. Udah sadar, udah selesai dari hura-huranya, gelisah lagi hatinya. Seperti itu. Ya subhanallah. Maka sebagian salaf berkata ya, di dalam keadaan susah, miskin, kadang-kadang kalau safar cuman bawa roti yang keras, yang kalau dia mau makan dia harus nyari air dulu, mampir ke pinggir sungai, rotinya tuh dia celup dulu ke air, direndam biar lembek, kemudian dia makan. Seperti itu saking susahnya. Katanya apa? Melihat orang-orang istana raja, dia bilang apa? Law ya'lamul muluk wa abnal muluk ma nahnu alaih la jalaluna alaih bisuyuf. Kalau seandainya raja-raja itu, anak-anak raja tahu kebahagiaan yang kami rasakan di dada kami ini, mereka akan merebutnya dengan pedang. Hidupnya susah, tapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun keadaannya susah. Nah, orang yang beriman nanti yang hidupnya di dunia itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takutnya itulah yang akan membawanya ke surga nanti. Makanya Allah ceritakan dalam surat At-Tur, ketika nanti orang penghuni surga saling bertanya-tanya nih. Kepada masuk surga semua nanya-nanya, apa rahasiamu dulu? Dulu amalanmu apa ketika di dunia? Kok bisa masuk surga? Amalannya apa? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Jawabannya penghuni surga apa? Dulu ketika di dunia kami itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kita kepada Allah itu famannallahu alaina. Maka Allah berikan karunia kepada kami wa waqana adzabas samum. Allah melindungi kami dari azab neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ketika di dunia itu dia penuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-14 Allah berfirman, innahu dhanna an la yahur. Sungguh dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sungguhnya Allah Tuhannya selalu melihatnya. Jadi orang-orang kufar dia ngerasa nggak akan kembali kepada Tuhannya. Ya, orang-orang musyrikin dulu mengira mati udah mati, nggak akan dibangkitkan. Tidak demikian kata Allah. Allah menyaksikan, Allah selalu mengawasi. Seluruh amalannya dicatat dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-16 Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala demi syafaq. Coba ajarin siapa yang tahu apa itu syafaq. Syafaq ya, bukan syafiq. Bismillah. Syafaq itu apa hadirin? Syafaq itu cahaya merah kalau matahari baru terbenam. Cahaya merah di langit pas matahari baru terbenam, baru masuk maghrib. Misalnya langit agak merah-merah tuh. Itu namanya syafaq. Nah, syafaq itu kalau sudah hilang semua, udah nggak ada lagi latar merahnya, itu menandakan masuknya waktu isya. Jadi syafaq itu waktu maghrib itu dimulai sejak kapan? Sejak matahari terbenam sampai syafaqul ahmar itu hilang. Jadi pas matahari terbenam maghrib itu kan langit masih ada merah-merahnya tuh. Itu syafaq namanya, syafaqul ahmar. Nah kalau sudah hilang merah ini, itu menandakan masuknya waktu isya, dan Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja tersebut. Wal-laili wa ma wasaq. Kemudian Allah bersumpah juga demi malam dan apa yang diselubunginya. Jadi malam tuh mengumpulkan banyak perkara ya. Hewan-hewan yang tadinya keluar siang hari, malam udah pada masuk umpet. Orang-orang juga yang berkeliaran di siang hari, malam udah pada masuk ke rumahnya. Jadi Allah bersumpah dengan malam dan apa yang diselubungi oleh malam tersebut. Wal qamari idza tasaq, dan bulan, Allah bersumpah lagi dan demi bulan apabila jadi purnama. Jadi Allah bersumpah 3 kali. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. 3 kali Allah bersumpah untuk menekatkan apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan.
Jadi Allah menegaskan bahwasanya manusia ini di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menentukan tingkatan-tingkatan kehidupan kita sesuka kita, enggak. Allah yang menentukan. Kita hanya menjalankan tingkatan fase-fase kehidupan kita. Nggak ada dari kita yang bisa menolak tua, nggak ada. Yang nyesal tua apalagi. Nah nyesel nih, nyesel apa? Nyesel tua. Ya udah memang waktunya. Nggak bisa dia menolak tua, nggak bisa. Udah itulah tingkatan yang Allah tentukan. Kita hanya bisa menjalankan. Yang awalnya mungkin kecil, kemudian mulai bandel, mulai ABG, mulai kenal cewek, ya kan? Kemudian nikah, kemudian kerja, kemudian mulai keluar uban, kemudian mulai sudah ngumpulin resep-resep obat herbal, mulai ngantongin balsem kemana-mana, ya. Minum tolak angin mulu, ya mulai sholatnya nggak bisa, mau sholatnya mulai di kursi dan seterusnya. Kondisi-kondisi perubahan-perubahan seperti itu hendaknya menjadi pengingat kepada kita bahwasanya akan ada tahapan terakhir, tahapan fase negeri akhirat, yang disitulah kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Kemudian ayat selanjutnya, ini udah masuk ke Isya belum? Udah ya? Itu dua-dua. Fama lahu la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman, kata Allah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Dan ini ayat termasuk surat atau ayat sajdah. Kita disunahkan untuk sujud ketika membacanya. Kalau kita membaca ayat sajdah di luar sholat, kita langsung sujud. Kalau dalam sholat, kita sujudnya bertakbir dulu. Dan bangunnya juga bertakbir. Bacanya apa? Bacanya apa ketika sujud tilawah? Baca doa sujud sama tidak mengapa. Ya baca subhana rabbiyal a'la, dibaca nggak masalah. Adapun doa yang tersebar ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu diperselisihkan tentang kesahihannya. Sebagian ulama melemahkan riwayatnya. Kalau kita mau baca nggak masalah, tapi kalau kita baca doa sujud tidak masalah. Itu yang sahih insyaallah. Balil ladzina kafaru fit takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, kata Allah. Ini Allah gunakan basyir, bisyarah itu kabar gembira. Tapi kabar gembiranya apa? Adzabun alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar ancaman azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kebajikan. Bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Maksudnya di surga nanti orang yang beriman dan beramal soleh, kenikmatannya di akhirat itu nggak ada putusnya. Setiap detik, setiap nafas itu dia merasakan kenikmatan. Di surga, setiap detik, setiap nafas, setiap momen, setiap gerakan, apapun, setiap arah matanya memandang kemana saja, dia akan merasakan kenikmatan. Apapun yang dilihat oleh penghuni surga, dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan. Ngelihat saja nikmat, apalagi menyentuh. Dan kenikmatan penghuni surga tidak akan terputus, sebagaimana adab penghuni neraka tidak akan pernah terputus sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.